Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita akan mempresentasikan produk yang telah saya buat, yaitu keripik bayam. Keripik bayam merupakan cemilan yang terbuat dari sayur bayam yang dikoting dari campuran tepung beras, tepung sagu, bumbu yang dihaluskan seperti bawang putih, ketumbar, kemiri, garam, kunyit bubuk, penyedap, telur, dan air. Produk ini cocok untuk anak-anak yang tidak suka sayuran. Spesifikasi produk yaitu nama produknya keripik bayam, nama dagangnya empu bayam, kemasan primernya itu plastik PP tipis, penyimpanannya di suhu kamar 27-30 derajat Celcius, umur simpannya 2 minggu, bentuknya itu berbentuk kepingan daun bayam. Bahan yang digunakan yaitu sayur bayam, tepung beras, tepung sagu, air, bumbu-bumbu, dan penyedap rasa. Proses produksinya itu pertama, siapkan bumbu-bumbu yang akan dibuat, lalu diulek hingga halus. Setelah itu bumbu tersebut dicampurkan ke dalam tepung beras dan tepung sagu, kemudian campur dengan air. Setelah itu celupkan daun bayam ke dalam adonan tersebut dan goreng selama 3-4 menit. Kemudian tiriskan lalu dikemas dan disil. Setelah itu ada identifikasi bahan pada bahan baku dan bahan tambahan. Untuk bayam hijau, bahaya fisiknya itu benda asing, plastik, dan tanah. Untuk bahaya kimianya itu cemaran pestisida. Untuk tepung beras, bahaya fisiknya itu benda asing, serangga, dan bahaya kimianya itu cemaran logam. Bahaya biologinya cemaran mikroba seperti E. coli, Bacillus cereus, dan kapang. Untuk tepung sagu, bahaya fisiknya itu benda asing dan serangga. Bahaya kimianya itu cemaran logam berat, dan bahaya biologinya itu cemaran ALT, E. coli, dan kapang. Untuk telur ayam, bahaya fisiknya itu kotoran ayam, pasir, dan bulu ayam. Dan bahaya biologinya itu cemaran E. coli, coliform, dan salmonella. Untuk garam, bahaya fisiknya itu benda asing, dan bahaya kimianya itu cemaran berat seperti timbal, seng, raksa, dan lain-lain. Untuk bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, dan kunyit, bahaya fisiknya itu benda asing dan tanah. Sedangkan bahaya kimianya itu cemaran pestisida. Adapun kerusakan pada bahan baku dan bahan tambahan. Untuk bayam hijau, kerusakan fisiknya itu daun berwarna kuning dan bolong-bolong. Untuk tepung beras dan tepung sagu, bahaya fisiknya itu menggumpal dan bahaya kimianya itu bau apok. Sedangkan untuk telur ayam, bahaya fisiknya itu cangkangnya menjadi retak, dan bahaya kerusakan kimianya itu bau busuk. Untuk garam, bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, dan kunyit, bahaya fisiknya itu keriput yang berlendir dan berbau busuk. Untuk uji mutu produk jadi, karena tidak ditemukan SNI keripik bayam, maka saya menggunakan SNI produk serupa, yaitu SNI keripik singkong tahun 1996. Yang pertama, uji fisik atau uji hedonik. Yang pertama, disiapkan 2 contoh uji, ulangan 1 dan ulangan 2. Panelis duduk di bilik yang telah disediakan. Penyaji menjelaskan tata cara pelaksanaan ujinya. Lalu panelis melakukan penilaian, dan penyaji menghitung hasil penilaian panelis dan melakukan tabulasi data. Untuk uji kimianya itu uji kadar air. Yang pertama, hancurkan contoh uji hingga halus. Lalu keringkan cawan aluminium dalam oven suhu 105 derajat selama 15 menit. Dinginkan dalam desikator lalu ditimbang. Setelah itu timbang sampel 2 gram pada aluminium yang telah dikeringkan tadi. Masukkan ke dalam oven bersuhu 105 derajat selama 5 jam. Lalu dinginkan dalam desikator sampai mencapai suhu kamar, kemudian timbang. Lalu keringkan kembali hingga didapatkan berat produk yang konstan. Untuk uji mikrobiologi, uji kapang, yaitu yang pertama
Timbang 25 gram contoh, kemudian tambahkan larvis, lalu homogenkan selama 2 menit. Pipet 1 ml contoh ke dalam 9 ml larvis dan buat hingga pengeceran 10/5. Masukkan ke dalam cawan Petri media APDA, tunggu hingga media agar membadat dan gores sampel di atas agar tersebut. Dan inkubasi selama 45-48 jam pada suhu 35 derajat plus minus 1 derajat Celcius. Lalu amati koloni yang muncul. Koloni kapang berwarna putih dan bermiselium. Teknik pemasaran yang saya gunakan yaitu 4P dan STP. 4P yaitu produk, promotion, place, dan price. Yang pertama produk. Keripik bayam merupakan cemilan yang terbuat dari bahan baku bayam berbentuk kepingan daun bayam. Keripik ini dibuat sebagai cemilan yang renyah, gurih, sehingga cocok untuk anak-anak yang tidak suka sayuran. Yang kedua itu promotion. Promosi yang dilakukan melalui media sosial dan WhatsApp dan Instagram. Dan dilakukan secara door to door. Untuk Instagram dapat dilihat di @_unitas dan di Empuk Kitchen, dan WhatsApp pada nomor 0896 3834 2921. Untuk place, keripik bayam dapat dipasarkan di toko-toko, supermarket, ataupun di marketplace lainnya seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Dan untuk harganya itu satu piecesnya plus minus 75 gram seharga 3.000. Adapun teknik pemasaran STP yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama segmentasi. Segmentasi demografis yaitu untuk anak umur 4 tahun hingga 60 tahun, untuk wanita maupun pria. Untuk geografis, untuk masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Untuk psikografis, untuk semua kalangan pekerjaan, dan untuk semua kalangan masyarakat, mulai dari masyarakat menengah ke bawah hingga masyarakat menengah ke atas. Lalu untuk targeting masyarakat, yaitu untuk masyarakat yang suka terhadap cemilan instan, sehat, dan bergizi. Dan positioning ini yaitu keripik ini merupakan keripik yang terbuat dari sayuran sehingga disebut cemilan sehat bagi masyarakat yang suka terhadap gaya hidup yang sehat. Adapun pengujian organoleptik. Pengujian organoleptik memiliki hipotesis. Yang pertama yaitu H0 dan H1. H0 yaitu ulangan 1 sama dengan ulangan 2, H1 yaitu ulangan 1 tidak sama dengan ulangan 2. Berdasarkan olah data menggunakan SPSS pada parameter tekstur, aroma, dan rasa, memiliki nilai sig sampel lebih besar daripada nilai alfa, yaitu 0,05 sebesar 0,168, 0,678, yang berarti ulangan 1 dan ulangan 2 tidak berbeda nyata atau sama. Cara pembuatan, komposisi, dan takaran bahan yang digunakan untuk membuat keripik bayam ini berarti sudah sama. Untuk dokumentasi uji ORLAB dan dokumentasi penjualan dilampirkan pada PPT. Terima kasih.